Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.19, memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran kelima, aku cinta Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sub pembelajaran kedua, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita jelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Mari kita hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril
untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib artinya sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Siddiq, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Fatonah, artinya cerdas. Yang 4. Tablik, artinya menyampaikan. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Kizib, artinya dusta atau berbohong. 2. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. 3. Baladah, artinya bodoh. 4. Khitman, artinya menyembunyikan. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir dari Bani Israel. Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Yukabat. Pada masa Raja Fir'aun yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu hari Raja Fir'aun mimpi akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi laki-laki yang dilahirkan di lingkungan kerajaan Mesir harus dibunuh tanpa terkecuali. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa Raja Fir'aun yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bayi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada Yukabat, ibunda Nabi Musa, untuk menghanyutkan bayinya dalam sebuah peti ke Sungai Nil. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Thaha ayat 39, yang artinya, letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian lemparkan ia ke Sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Musa diselamatkan oleh Allah. Dengan izinnya Allah gerakkan seorang hati wanita, yaitu bernama Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun, yang sedang mandi di aliran Sungai Nil. Nah, inilah proses penyelamatan Musa dari ancaman pembunuhan dari Fir'aun. Jadi Nabi dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil, kemudian atas izin Allah Nabi Musa dihanyutkan melalui Sungai Nil, dan akhirnya membawa Nabi Musa ke dalam istana Fir'aun. Kebetulan istana pemandian bidadari dari Fir'aun, yaitu Asiyah, itu adalah aliran Sungai Nil, sehingga masuklah ke pemandian istana tempat Aisyah
dan bidadari lainnya mandi. Maka ditemukanlah peti, dan ternyata dalam peti itu ada seorang bayi, dan mereka tidak tahu kalau itu adalah laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Begitulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang Allah cintai. Ketika bayi Musa dibawa ke istana Fir'aun, melihat bayi yang ditemukan oleh Aisyah, istrinya itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Aisyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Jadi ketika Fir'aun melihat seorang bayi laki-laki yang ditemukan oleh istrinya, dan Fir'aun marah dan ingin segera membunuhnya, tetapi berkat bujuk rayu dari istrinya, yaitu Asiyah, dan Asiyah mengatakan, bagaimana kalau bayi ini kita asuh dan kita besarkan, sementara kita tidak memiliki anak? Maka Fir'aun pun mengizinkan untuk membesarkan bayi tersebut, dan mereka tidak tahu kalau itu nanti suatu saat yang akan merubah kerajaan Fir'aun yang zalim tersebut. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Musa kecil tetap menangis. Nah, jadi inilah proses para antrian ibu-ibu yang dicari oleh Asiyah, siapa yang bisa menyusui dan membuat Musa, bayi Musa tenang, maka dia akan dijadikan sebagai baby suster di istana. Namun semuanya gagal. Datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Kemudian Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Tinggallah Yukabat dan putra kandungnya, bayi Musa, di istana Fir'aun, sementara mereka tidak mengetahui kalau Yukabat adalah ibu kandungnya Musa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bayi Musa dan ibunya di dalam istana Fir'aun. Nah, sifat-sifat keteladanan Nabi Musa di waktu remaja. Setelah remaja, Nabi Musa memiliki sifat yang pertama, suka menolong. Ketika Musa ke negeri Madian, menolong kedua wanita untuk memberikan minum kepada ternaknya, ternyata ayah kedua wanita itu adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Akhirnya Musa bekerja kepada Nabi Shu'aib alaihissalam sebagai pengembala kambing. Disinilah perjumpaan antara Nabi Shu'aib alaihissalam dengan Musa. Pada akhirnya Nabi Shu'aib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya
bernama Safura binti Su'aib dengan Musa. Nah, jadi ketika Nabi Musa telah masuk remaja, dia pergi ke Madian karena sebelumnya terjadi perkelahian antara orang Mesir dengan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menolong kaum Bani Israel, dan akhirnya diketahui oleh istana dan didengar oleh Fir'aun, sehingga Nabi Musa menyelamatkan diri, melarikan ke kota Madian. Nah, di kota Madian inilah Nabi Musa di perjalanan menemukan dua orang wanita sedang mengembala kambing yang sedang antrian untuk mengambil air. Nah, Nabi Musa menolong kedua wanita ini mengambilkan air untuk minum hewan anak dua gadis tersebut. Dan ternyata anak dua gadis itu adalah putrinya Nabi Su'aib alaihi salam. Musa adalah Nabi urutan ke-14. Kisah Musa diangkat menjadi Rasul. Di saat Musa bersama istrinya Safura hendak berkunjung ke Mesir, tempat kelahirannya, tiba di lembah Gunung Sinai. Gunung Sinai, Musa menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi ketika Nabi Musa telah lama tidak pulang dari Madian, kemudian Musa hendak berkunjung ke Mesir, melihat keluarganya yang ada di Bani Israel. Di tengah perjalanan di bukit lembah di Gunung Sinai, Nabi Musa menemukan sinar yang sangat merah dan memanggil-manggil nama Nabi Musa. Lalu Musa menghampirinya, dan disinilah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul dan menerima kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Dan Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat seperti digambar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa mukjizat dan keistimewaan. Yang pertama adalah tongkat Nabi Musa, yang kedua adalah kitab Taurat. Adapun isi pokok ajaran kitab Taurat, ada 10 isi pokok ajaran kitab Taurat yang diberikan ke Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang harus dicontoh. Yang kedua adalah berani membela yang benar. Musa setelah diangkat menjadi Rasul, lalu mendapat perintah dari Allah untuk memperingatkan Fir'aun yang zalim tersebut. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah. Fir'aun dan tukang sihirnya melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa agar melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu
dari mana saja ia datangnya. Quran surat Toha ayat 69. Seperti digambar, ketika Nabi Musa datang ke Mesir memperingatkan Fir'aun yang zalim tersebut yang mengaku sebagai Tuhan, lalu Fir'aun marah dan dia mengerahkan semua tukang sihirnya untuk mengusir Musa, dan terjadilah peristiwa di mana Nabi Musa dikelilingi oleh ular-ular. Di saat itu Musa agak merasa khawatir, dan Allah menyelamatkan Musa dengan datangnya perintah untuk melemparkan tongkatnya, dan akhir tongkatnya berubah menjadi ular raksasa yang menelan memakan ular-ular kecil dari tukang sihir Raja Fir'aun. Di saat inilah terjadi seperti inilah sehingga banyak prajurit ataupun masyarakat yang masuk mengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang ketiga, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Ketika Musa beserta rombongan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa meninggalkan istana, Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Kemudian mereka berjalan menyelusuri jalan tersebut. Setelah orang-orang beriman melintasi jalan tersebut, laut kembali menutup jalan tersebut. Nah, seperti digambar, ketika Nabi Musa beserta orang-orang pengikutnya terbentur dengan laut yang sangat luas, sementara Raja Fir'aun dan pengikutnya dan bala tentaranya mengejar dari belakang, sehingga Nabi Musa dapat perintah dari Allah agar melemparkan tongkatnya ke laut, dan akhirnya laut terbelah menjadi jalan yang panjang. Kemudian orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa menyeberang ke tengah lautan tersebut, dan ketika orang-orang pengikut Nabi Musa telah sampai dan telah naik daratan, sementara Raja Fir'aun sedang di tengah-tengah lautan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup jalan tersebut dengan air laut kembali, dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mati terbenam di Laut Merah tersebut. Inilah azab Allah bagi manusia yang durhaka. Nah, inilah salah satu kelebihan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, di mana tongkatnya bisa membelah lautan, dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mati di tengah Laut Merah. Dan ini merupakan azab, siksaan, hukuman yang Allah berikan kepada Fir'aun yang zalim, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Sudah diingatkan tetapi tidak mau mengikuti, dan akhirnya Allah azab, yaitu dibenamkan di Laut Merah. Nah, keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
tanpa membeda-bedakan status. Islam sudah mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, inilah keteladanan dari Nabi Musa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan status dan warna kulit. Yang kedua, berani dalam membela kebenaran. Jadi keteladanan Nabi Musa yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, berani dalam membela kebenaran. Ketika kita melihat itu adalah benar, maka kita dukung dan kita memberi semangat bahwa yang benar itu harus diperjuangkan. Berapa banyak orang yang melakukan membela kebenaran demi kebaikan, tentu kita harus memberinya motivasi dan mendukungnya agar supaya kebenaran itu tegak di muka bumi ini. Kemudian keteladanan Nabi Musa yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti Nabi Musa ketika menemukan jalan buntu, Allah perintahkan melemparkan tongkatnya ke laut sehingga terbentang jalan yang panjang, sehingga mereka selamat dari kejaran tentara Firaun. Begitu juga dengan kita hari ini yang galau, sedih, gelisah, frustasi, maka kita harus menjalankan segala perintah Allah, yaitu kita laksanakan perintah Allah dengan menjadikan solat dan sabar sebagai penolong kita. Seperti digambar, kita harus saling tolong menolong, kemudian kita harus menyuarakan kebenaran, kemudian yang ketiga kita harus taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti kita harus mengerjakan perintahnya solat 5 waktu dalam sehari semalam, kemudian kita selalu bersabar dalam menjalankan ibadah tersebut, dan kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah agar supaya kita dapat selamat dari menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan, mencontoh keteladanan Nabi Musa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh yang dicontohkan oleh Nabi Musa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian like dan bunyikan loncengnya. Demikian saja, terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.